Anda berobatlah ke dokter, pegel-pegel, dikasih apa? Vitamin B kompleks. Betul? Saya tahu karena saya dokter. Kalau saya katakan apa? Anda lagi pegel-pegel, saya katakan olahraga. Pergi bekam sana, exercise, stretching, relax, hilang tuh pegel-pegelnya. Iya kan? Terus ngapain lagi? Habis itu gak usah susah-susah, minum kayak beginian. Nih, saya bawa ini kunyit. Apalagi ada lagi namanya tuh, lupa pula bawa tadi. Oh ini dia nih. Apa nih? Jahe merah. Hilang pegelnya. Karena dia bisa buang asam laktat. Gitu ya. Jadi tapi bahaya juga kalau orang semua sehat. Enggak lah. Kalau semua orang pada sehat, anggaran kesehatan kan bisa dialihkan untuk yang lain. Gitu loh. Jadi dokter itu kita bantulah mereka. Kasihan dokter tuh. Ya capek mereka. Ya ngobatin orang sakit, apalagi yang datang kebanyakan orang sakit. Nggak ada orang datang ke dokter itu untuk silaturahim. Nggak ada kan? Kebanyakan nggak begitu. Datang ke dokter untuk berobat. Tapi kalau sudah paham konsep ini, nanti mungkin Anda tanya, dok, apa nih saran dokter supaya bebas kolesterol? Dokternya tulis resep. Resepnya apa? 8 tambah 3 tambah B. Wih, itu dokter yang soleh banget tuh. 8-nya apa? Puasa Senin Kamis sebulan. Wih. 3-nya apa? Puasa ayam mulbit. B-nya apa? Berbekam. Hilang kolesterolnya. Tambah satu lagi IF. IF itu apa? Intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Jangan sering-sering kenyang, biasakan lapar. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda bagus sekali mulai sekarang pengen hidup sehat, jangan pernah biarkan lambung Anda penuh. Itu kata kuncinya. Sebab apa? Ada satu proses dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi ini adalah satu proses yang dia sebenarnya penemuan baru ditemukan seorang dokter di Amerika atau Jepang, seingat saya. Dia menemukan bahwa ternyata tubuh itu bisa memakan sel-sel yang rusak dengan catatan kalau tubuhnya dalam kondisi lapar. Ya. Autofagi bisa terjadi kalau seandainya orang itu dalam kondisi lapar. Ya. Jadi kalau Anda pengen punya pencernaan yang lebih baik, bukan kurangi makanan sebenarnya, tapi Anda biasakan aja sering-sering lapar. Nanti habis itu konsepnya tadi awal tadi apa? Makan bukan untuk kenyang, tapi untuk nutrisi. Anda makan untuk nutrisi. Itu kata kuncinya. Ya, makan untuk nutrisi. Ya, bukan untuk kenyang. Ya. Jadi kalau kita bicara ini saja, misalkan ya, bawang ini aja, atau mungkin saya kasih resepnya. Ini bawang nih ya. Ini bawang Anda ambil mungkin segini lah ya. Saya nggak ada asisten. Kalau ada asisten bisa langsung praktek. Nah, ini bawang segini lah kurang lebih. Anda campurkan sama ini. Ini apa? Nah, pisang yang ada bijinya. Hah? Pisang lah. Kenapa ada bijinya? Karena jangan makan pisang yang nggak ada biji. Ada biji nggak? Kalau pisang nggak ada biji, maka nenek moyang dia, bibitnya kemungkinan besar transgenik. Transgenik itu sudah diubah modifikasi gennya, paham? Jadi kalau Anda beli anggur, jangan beli anggur yang nggak ada biji. Karena dasarnya anggur dulunya apa? Pakai biji. Paham ya? Semangka juga sama. Ya, di Amerika tuh sudah terkenal banget namanya GMO, genetically modified organism. Jadi tumbuhan yang dimodifikasi secara genetik. Nih contohnya. Jadi pisang kayak begini, Bu, Pak. Anda campurkan dengan begini, dengan apa tuh, dengan bawang putih ini. Lalu saya banyak kotaknya. Anda campurkan sama madu kayak begini, ini udah jadi super probiotik buat tubuh Anda. Gampang kan? Rasanya gimana? Enak kok. Apalagi campur sama madu. Apalagi dicampur sama coklat bubuk kayak begini. Kan coklat bubuk. Ya, ini harta karun saya di rumah. Ya gitu ya.
Dan semua produk olahan atau kemasan, ya, mulai sekarang saran saya stop, atau kalau nggak kurangilah. Jadi isi kulkas Anda itu lebih banyak produk, ya kayak beginilah, sayur, buah, itu aja isinya. Ya. Kalau ayam frozen silakan aja lah. Tapi lebih bagusnya kalau bisa dapat ayam yang segar, ayam segar. Ya, daging, kalau lebih baik daging segar, lebih baik daging segar daripada daging yang frozen. Saran saya sih begitu. Oke. Lalu kembali lagi Ibu sekalian, kita lihat apalagi kotaknya. Jadi tadi kan bicara tentang konsep menghilangkan oksidasi, menghilangkan karatan. Bagaimana cara kita menghilangkan karatan? Semua jenis rimpang-rimpangan kayak begini, dia memiliki namanya pairing elektron. Pairing elektron itu dia bisa menggabungkan kembali elektron-elektron atau menambahkan kembali elektron-elektron yang kemarin terpisah gitu loh. Jelas ya? Jadi ketika seorang mungkin tiap hari makan beginian, tiap hari makan beginian, maka otomatis apa? Akan banyak sel dalam tubuhnya yang kehilangan elektron. Dan untuk menambahkan elektron tadi atau menghilangkan karatannya, salah satu yang bisa Anda gunakan adalah semua jenis rimpang-rimpangan kayak begini. Saya pernah share di IG saya ingat saya ada satu yang sudah diteliti itu. Jadi sekarang itu teknologi udah canggih banget. Jadi untuk mengetahui kombinasi, misalkan kunyit ya, kunyit saya pengen kombinasi sama madu misalkan, terus saya kombinasi sama jeruk nipis, itu ada softwarenya. Bagaimana kekuatan antioksidannya. Jadi salah satu resep yang bisa Anda pakai adalah kunyit sama jeruk nipis sama madu sama asam jawa. Itu tinggi sekali kekuatan antioksidannya. Caranya gimana? Gampang, Anda ambil kunyit kayak begini kan, Anda potong-potong aja tipis lalu masukkan dalam satu gelas atau mungkin botol gelas lah ya. Lalu tunggu beberapa jam sehingga nanti kunyitnya nyebar ke dalam air tadi, lalu tambahkan jeruk nipis, tambahkan ini, tambahkan asam jawa. Wah, Anda akan sehat banget. Simpel kan? Simpel. Itu buat obat apa? Nanya lagi gitu kan? Asam urat bisa nggak? Gini loh. Selalu begitu pertanyaannya, kenapa kita tuh udah terkotakkan dengan konsep reduksionis gitu loh. Jadi gini Pak Bu, mungkin ya, bukan mungkin, kalau Anda masih berpikiran reduksionis, maka pertanyaan itu akan terus Anda tanyakan, obat kolesterol apa, obat asam urat apa, obat gula darah apa. Kenapa? Tadi masih kotak-kotak badannya. Tapi kalau saya katakan, Anda, gini lihat, misalkan ya, saya jus beginian, nih si apa namanya nih, sayuran, nggak tahu nama siapa. Sayuran ini ada jus gitu kan, lalu Anda tambahkan jeruk nipis, lalu Anda tambahkan madu, bisa buat obat kolesterol nggak? Bisa. Buat obat asam urat bisa nggak? Tapi bukan itu saja. Ibarat kata kita sholat duha 2 rakaat saja sudah 360 sendi-sendi tubuh kita tersedekahin. Sama juga dengan minum ini. Jadi sebenarnya ketika Anda minum kayak beginian, itu sebenarnya bukan cuma dapat manfaat asam urat turun, kolesterol turun, bukan. You are balancing your body. Anda sedang menyeimbangkan tubuh Anda. Itu kata kuncinya. Sekarang orang kena kolesterol gara-gara apa? Gara-gara kolesterol, bahasa orang awam kan kolesterol jahatnya lebih banyak gitu kan. Yang kita kerjakan apa? Jangan dimusuhin dia. Emang bisa dimusuhin? Bisa. Obat-obatan sintetik, contoh mungkin golongan statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Gini Pak Bu, kalau Anda membayangkan suatu kolesterol itu di atas, kolesterol itu bahan bakunya semua hormon. Itu di atas dia, kalau dia lihat diagramnya. Nanti lihat aja di Google, di browsing itu kan, tulis itu mechanism of kolesterol. Nanti ada yang ketemu, atau mechanism of making hormone. Jadi kelihatan kolesterol itu bahan bakunya pembuatan hormon. Ketika kolesterolnya di stop, jadi obat-obat sintetik itu dia akan membatasi, menyetop kolesterol, sehingga apa? Kolesterol yang jahatnya katanya turun. Apa yang terjadi? Tiroidnya bermasalah, hormon ginjal bermasalah, hormon jantung bermasalah, semua hormon bermasalah. Itu sebabnya baru sekarang ini
FDA mengatakan bahwa ternyata golongan statin itu bisa menyebabkan serangan jantung. Minum obat kolesterol. Kayaknya simpel. Serem kan? Gara-gara minum, gara-gara apa? Gara-gara you rusak keseimbangan itu gitu loh. Kolesterol jangan dimusuhin, tapi seimbangkan. Dengan cara apa? Tadi balikin ke konsep sunnah Nabi. Puasa berbekam, intermittent fasting, puasa berbekam. Itu aja sebenarnya. Terus makan produknya Allah kayak begini. Sehingga apa? Sehingga Anda minum ketumbar kayak begini saja, kolesterol Anda bukan diturunkan, tapi diseimbangkan sama tubuh karena dia memperbaiki fungsi ginjalnya. Paham?